Shalom saudara terkasih dalam Kristus, puji Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan sukacita senantiasa, karena kita percaya Allah kita senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami masih bisa melaksanakan ibadah ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah, kesehatan, dan segalanya yang telah Kau berikan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah habis dan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang senantiasa, yang tak pernah pergi dari
Shalom, Jemaat Gereja Injil Kristus yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Biar kita tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, pada hari ini saya akan khotbah dengan judul Harta Karun dalam Kegelapan. Sesungguhnya kata-kata harta karun dalam kegelapan itu, saudara, itu ada dalam Alkitab. Mungkin tidak banyak orang yang tahu itu. Nah, kata kegelapan itu bisa berarti dosa, tapi kata kegelapan itu juga bisa berarti persoalan, masalah dalam kehidupan ini. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang kata kegelapan yang artinya masalah atau kegelapan dalam hidup ini. Kita sedang ada di dalam pandemi. Ini bisa dikatakan kita ada dalam kegelapan dalam dunia ini. Dalam masalah, dalam persoalan yang sudah berlangsung 1 tahun ini, saudara-saudara. Nah, mari kita akan lihat firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 3. Nah, kata-kata harta karun dalam kegelapan itu ada dalam ayat ini, saudara. Saya bacakan demikian, Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis treasure of darkness, yang artinya harta karun dalam kegelapan, saudara. Saya lanjutkan. Dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi dalam kegelapan pandemi ini, saudara, sesungguhnya Tuhan menyediakan harta karun buat kita. Tetapi namanya harta karun atau berkat-berkat dari Tuhan itu tentu harus digali, harus diusahakan, saudara-saudara. Nah, hari ini kita mau menggali harta karun yang berharga ini di tengah masa-masa sulit ini, saudara-saudara. Ada 4 harta karun yang kita bisa gali, yang kita bisa dapatkan di tengah pandemi ini, saudara-saudara. Yaitu yang pertama, keluarga yang kuat dan bahagia. Yang kedua adalah iman yang kuat. Yang ketiga adalah hati yang mengasihi dan melayani sesama. Dan yang keempat adalah Tuhan Yesus sendiri menjadi harta karun dalam kegelapan kita, saudara-saudara. Nah, yang pertama adalah keluarga yang kuat dan bahagia. Harta karun pertama yang kita mesti gali di tengah-tengah kegelapan pandemi ini adalah keluarga yang kuat dan bahagia. Tuhan ingin keluarga kita kuat dan bahagia. Di tengah pandemi ini, saudaraku, ketika kita banyak berada di rumah, stay at home, dan juga sebagian kita masih bekerja di rumah, saudara-saudara, kita harus hati-hati banget, saudara. Karena setan tidak suka kalau keluarga kita penuh kemuliaan Tuhan. Setan akan berusaha menghancurkan keluarga kita. Makanya, saudaraku, ketika orang-orang banyak berkumpul di dalam rumah karena stay at home, maka banyak berpotensi keributan, ya, perpecahan dalam keluarga. Karena setan memang ingin menghancurkan keluarga. Tapi justru, saudaraku, mari hari ini kita gali harta karun dalam kegelapan. Artinya justru di tengah-tengah pandemi ini, mari kita buat keluarga kita ini kuat, saudara. Keluarga kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Kita bangun, perkuat mesbah keluarga kita. Sudahkah saudaraku punya mesbah keluarga di rumah? Setiap hari bangun mesbah keluarga. Satu keluarga secara utuh, suami, istri dengan anak-anak, semua berada dalam satu mesbah keluarga. Secara rutin dibangun setiap hari. Di mana praktikkan prinsip-prinsip firman Tuhan, saudaraku, dalam keluarga kita. Saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni jika ada kepahitan. Jangan disimpan, saudaraku. Setan ingin keluarga kita hancur oleh karena kepahitan. Bereskan, saudaraku. Minta Tuhan pulihkan kita. John Maxwell menekankan betapa pentingnya sebuah keluarga. Sangat penting. Ia mengatakan begini, kalau seorang pemimpin mendahulukan keluarganya, maka komunitas akan menarik manfaatnya. Tetapi, kalau seorang pemimpin mendahulukan komunitasnya, mendahulukan hal-hal di luar, saudara,
Baik keluarganya maupun komunitasnya, dua-duanya akan menderita. Jadi betapa penting membangun keluarga lebih dulu di rumah kita masing-masing. Biarlah di dalam pandemi corona ini, keluarga kita bertumbuh, saudaraku. Dengan pertolongan Tuhan semakin kuat, saudara-saudara. Itu harta karun yang kita mesti gali, yang kita mesti punya di tengah masa-masa sulit ini, saudara-saudara. Yang kedua adalah iman yang kuat. Di tengah pandemi ini, biarlah iman saudara dan iman saya menjadi semakin kuat, bukan menjadi semakin lemah. Nah, mari kita akan lihat dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman itu, saudaraku, adalah sebuah kekayaan. Iman itu harta yang sejati, jauh lebih bernilai daripada uang, saudara-saudara. Yakobus 2 ayat 5, saya bacakan demikian. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini menjadi kaya dalam iman? Haleluya. Jadi iman itu sebuah kekayaan, saudara. Saya lanjutkan. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Iman sekali lagi adalah kekayaan, adalah harta yang luar biasa dari Tuhan. Nah, iman itu seperti otot, saudara, yang mesti kita latih. Tidak langsung menjadi kuat begitu saja. Ya, harus kita latih supaya bisa bertumbuh, supaya kita bisa berkembang, iman kita semakin kuat. Nah, pengalaman hidup. Sekali lagi pengalaman hidup. Terutama waktu kita dalam kegelapan. Waktu kita di padang gurun. Waktu kita dalam masalah, dalam persoalan yang mesti kita hadapi. Disitulah iman bertumbuh, saudaraku. Kalau kita meresponi masalah itu, penderitaan itu dengan benar tentunya, maka iman itu akan bertumbuh, iman itu akan berkembang. Jadi kegelapan, masalah, persoalan, padang gurun kita masing-masing, itu menjadi sekolah iman kita. Tempat kita melatih iman kita dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, perhatikan, tidak menjadi raksasa-raksasa rohani dalam waktu satu malam. Tidak mungkin itu. Tetapi mereka perlu waktu untuk melatih iman mereka. Dan iman mereka bertumbuh dan berkembang ketika mereka ada dalam kegelapan, saudara. Ketika mereka mengalami persoalan dalam hidup mereka, mengalami kesulitan dalam hidup mereka, justru dengan meresponinya dengan benar, maka iman mereka bertumbuh luar biasa. Saya ambil contoh 3 hamba Tuhan. Yang pertama adalah Abraham. Mari kita lihat iman Abraham, saudara. Dalam Kejadian 12, ya, dicatat Abraham itu pernah berbohong bahwa Sarah itu katanya bukan istrinya. Nah, pada waktu itu, ya, pada saat itu jika dia disuruh mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, maka dia tidak akan sanggup karena imannya tidak sekuat pada waktu dia sudah berhasil mempersembahkan Ishak. Perlu waktu, saudaraku. Maka dengan berjalannya waktu, melewati kegelapan, lewat proses, saudaraku, yang dia harus hadapi, iman Abraham semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sehingga pada waktunya dia kuat, saudaraku, untuk mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Ketaatannya, imannya luar biasa. Yang kedua adalah Musa. Mari kita lihat iman Musa. Kalau saudaraku baca kitab Keluaran pasal 4, maka di situ dikatakan Musa itu berdalih-dalih dengan Tuhan. Tentang bahwa dia nggak mampu katanya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi pada waktu itu kalau Tuhan memerintahkan dia membelah Laut Merah, dia tidak akan siap. Imannya masih kecil, belum bertumbuh dan berkembang. Tapi dengan berjalannya waktu melewati kegelapan, melewati sekolah padang gurun, maka iman Musa itu semakin kuat, sehingga dia dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga adalah Daud, saudaraku. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 17, maka Daud sebelum melawan Goliat, saudara, dia dipersiapkan dulu
Dikatakan di situ lawan singa dulu, lawan beruang dulu, baru setelah itu lawan Goliat. Jadi ada proses, saudaraku. Itu proses pertumbuhan iman dia, berkembang dari satu waktu ke waktu yang berikutnya. Jadi tidak instan. Nah, demikian juga kita. Di tengah kegelapan pandemi ini, saudaraku, jangan biarkan iman kita menjadi semakin lemah. Ini tempat melatih iman kita. Saudaraku, bergantung kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkuat kehidupan doa saudara. Firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi hal-hal seperti itu kita lakukan secara rutin menjadi gaya hidup kita, maka iman kita akan terus menjadi kuat. Pandemi ini bukan menghancurkan iman kita, justru kita bisa menggunakan ini sebagai tempat kita melatih iman kita. Nah, itu harta karun, saudaraku, yang kedua. Yang ketiga sekarang, harta karun yang ketiga adalah hati yang mengasihi dan melayani sesama. Biarlah di tengah pandemi ini kita jangan justru menjadi orang-orang Kristen yang tidak ngapa-ngapain, yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri saja, tidak lagi punya gairah untuk bersaksi, tidak lagi punya gairah untuk menjadi berkat buat sesama. Sesuai dengan tema gereja saudara, di tengah pandemi tetap bersaksi, di tengah pandemi tetap menjadi berkat, di tengah pandemi tetap melayani sesama, saudara-saudara. Mari kita akan lihat sebuah ayat dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Perhatikan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dari ayat ini kita belajar sesuatu. Dalam penderitaan, dalam kesulitan, di tengah-tengah pandemi, Tuhan tidak hanya menghibur kita sehingga kita terhibur. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Tetapi juga Tuhan ingin agar kita juga menjadi penghibur bagi orang lain. Kita diberkati oleh Tuhan, kita dikuatkan oleh Tuhan, tapi jangan egois. Kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita menguatkan kehidupan orang-orang lain yang membutuhkan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika kita membaca ayat-ayat tadi, saudaraku. Seorang hamba Tuhan bernama Brian Bailey mengatakan demikian, salah satu tujuan dari padang gurun ya adalah agar kita menjadi lebih peka, saudaraku, terhadap orang lain. Sehingga kita dapat memberi penghiburan ya kepada mereka dengan penghiburan yang telah kita terima dari Tuhan, saudaraku. Jadi kita dihibur oleh Tuhan, kita bisa menjadi penghibur buat orang lain. Jadilah berkat di tengah-tengah pandemi ini, saudara-saudara. Saya mau cerita tentang seorang bernama Helen Keller. Nama yang tidak asing lagi ya, saudara. Tentu banyak orang yang pernah mendengar nama ini. Nah, dia seorang perempuan buta dan tuli, tapi menjadi terkenal dan menjadi simbol perjuangan difabel dalam menempuh pendidikan, saudara-saudara. Nah, Helen Keller ini adalah seorang penulis, aktivis politik, saudara, dan dosen di Amerika Serikat. Dia meraih berbagai gelar terhormat. Dan kita tahu ya, saudara, film tentang kisah hidupnya itu luar biasa sukses, menyabet 2 piala Oscar. Helen Keller tidak tiba-tiba menjadi sukses dan terkenal. Oh tidak, saudara. Dia mempunyai sahabat sekaligus gurunya dan juga sekaligus mentornya, saudara, yang merupakan orang di balik keberhasilannya itu. Orang itu bernama Anne Sullivan. Nah, Anne Sullivan ini, perhatikan, waktu masa kecilnya sangat menderita.
Dia berasal dari keluarga yang sangat miskin, saudara. Ia dapat melihat waktu lahir. Namun pada usia 5 tahun, saudaraku, ia terserang penyakit trakoma dan membuat ia hampir buta. Nah, saudaraku, setelah menjalani operasi 2 kali, maka matanya tetap tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, menyedihkan, saudaraku, di usia 8 tahun, ibunya meninggal dunia, masih sangat kecil. Dan 2 tahun kemudian ayahnya meninggalkan dia, saudaraku. Hidupnya sangat menderita. Jadi setelah dewasa kemudian Anne Sullivan ini mengajar Helen Keller dengan penuh kasih yang luar biasa. Karena ia merasakan penderitaan Helen Keller ini hampir sama dengan penderitaannya pada waktu dia kecil, saudaraku. Nah, dibutuhkan tentu kerja keras, pengorbanan yang luar biasa untuk mendidik Helen Keller ini. Karena dia buta dan juga tuli, saudaraku. Tidak mudah itu. Nah, selama puluhan tahun Anne Sullivan mendampingi Helen Keller. Jadi pengalaman pada gurunya semasa kecil itu menjadi bekal buat dia untuk membuat dia lebih peka, saudaraku, akan penderitaan orang lain. Nah, di tengah pandemi ini juga kita biarlah seperti itu. Ya, banyak orang, saudaraku, di luar kita yang membutuhkan, saudaraku, jamahan Tuhan. Nah, kita biarlah dipakai menjadi terang, menjadi garam, saudaraku, untuk menjadi berkat buat sesama kita. Jadilah saksi, jadilah berkat buat sesama kita. Itu harta karun yang ketiga yang perlu kita gali, ya, dalam kehidupan di tengah pandemi ini. Yang keempat, yang terakhir, harta karun dalam kegelapan yang terakhir adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah harta karun yang terbesar. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 7 dan 8 demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudaraku, Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa memperoleh dan mengenal Tuhan Yesus, saudara, itu merupakan harta terbesar. Haleluya. Merupakan harta terbesar yang melebihi segalanya. Sehingga semua hal yang pernah ia miliki, maka dianggapnya itu semuanya adalah sampah. Dalam kegelapan pandemi ini, mungkin kita kehilangan harta. Kita kehilangan uang. Kita kehilangan kebebasan. Ya, kita kehilangan kesempatan. Banyak kesempatan kita hilang dan sebagainya. Tapi justru saudaraku perhatikan, dalam kegelapan pandemi ini, kita bisa memperoleh harta yang terbesar dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di mana kita mengatur waktu di tengah pandemi ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadikan persekutuan dengan Tuhan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Maka kita akan memperoleh harta yang terbesar, yang melebihi segalanya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Biar kita semakin intim di tengah-tengah pandemi ini, saudaraku. Ya, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengalami kasih-Nya yang besar itu dalam kehidupan kita. Itu kita bisa dapatkan, ya, harta karun ini di tengah pandemi ini. Ketika kita stay at home, banyak di rumah, banyak baca firman, banyak berdoa, saudaraku. Sehingga disitulah kita akan menggali harta karun ini. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai harta karun yang terbesar. Terakhir, saya mau berbicara tentang rasa puas. Rasa puas, saudaraku. Manusia itu, saudaraku, sesungguhnya nggak pernah puas. Tapi Alkitab bicara tentang rasa puas. Hati yang puas dan bahagia itu satu berkat, saudaraku, yang tidak ternilai. Ya, manusia dengan susah payah mencari kepuasan dan kebahagiaan. Banyak orang susah payah,
Kalau ditanya ngapain hidup ini, cari kepuasan, cari kebahagiaan, tetapi mereka nggak dapat. Dunia tidak bisa berikan kepuasan. Dunia tidak bisa berikan kepuasan. Hanya hidup dalam Tuhan Yesus yang membawa kepuasan sejati, saudara-saudara. Mari kita lihat Pengkhotbah 1 ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Perhatikan ayat ini, saudaraku, jelas sekali. Ya, Pengkhotbah mengatakan mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Artinya bahwa apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita miliki, kita nikmati di dunia ini tidak akan memuaskan kita, saudara. Saudara tentu kenal Michael Jackson. Seorang penyanyi, penulis lagu yang sangat terkenal ya. Dan dinobatkan sebagai salah satu pria paling terkenal di dunia. Tetapi saudaraku, jika popularitas bisa membuat seorang menjadi puas, bisa membuat seorang menjadi bahagia, pasti dia tidak akan minum obat penenang setiap malam. Dan meninggal dunia karena overdosis dan mengalami gagal jantung. Karena apa? Karena dia nggak puas meskipun dia terkenal. Marilyn Monroe, seorang aktris dan peragawakti yang kala itu dijuluki wanita tercantik di dunia. Ya, jika kecantikan bisa membuat saudaraku dia puas dan bahagia, pasti dia tidak akan hidup dari laki-laki yang satu ke laki-laki yang lain. Pasti dia tidak akan lakukan itu. Dan dia tidak akan mengalami depresi dan kecemasan yang luar biasa, sehingga dia akhirnya meninggal dengan bunuh diri. Mengapa saudaraku ketenaran, kecantikan, ketampanan, ya, kekayaan, kekuasaan, itu semua tidak bisa membuat manusia puas dan bahagia? Kenapa saudara? Perhatikan jawabannya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya bacakan Pengkhotbah 3 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita sering ya membaca Alkitab dalam ayat ini sampai di situ ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi perhatikan ayat berikutnya, saudaraku, belum selesai. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa arti ayat ini, saudara-saudara? Artinya hati manusia, hati saudara dan hati saya ini, saudara, itu diciptakan oleh Tuhan untuk menerima, perhatikan, sesuatu yang kekal. Untuk menerima sesuatu yang kekal, baru bisa puas. Jadi kalau hati saudara menerima sesuatu yang fana, di dunia ini semua serba fana, saudara masukkan ke dalam hati, tetap tidak akan puas. Hanya sesuatu yang kekal ketika dimasukkan ke dalam hati kita, maka kita akan puas, saudaraku. Nah, di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Hanya Tuhan Yesus yang kekal. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang kekal. Jadi hanya Tuhan Yesus, saudara, yang dapat mengisi kekosongan hati kita. Hanya Dia yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Sehingga membuat hati kita puas. Membuat hati kita bahagia, saudaraku, hidup di dunia ini. Jadi di tengah pandemi ini kita bisa bahagia. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Oleh karena itu, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan mendorong saudara. Di tengah pandemi ini jangan menjadi pesimis, menjadi depresi, tidak ngapa-ngapain, tetapi dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ada harta karun yang paling besar yang engkau bisa dapatkan di situ, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi sekali lagi, di tengah pandemi ini kita bisa menemukan 4 harta karun. Yang pertama adalah keluarga yang kuat dan bahagia. Yang kedua adalah iman yang kuat. Yang ketiga, hati yang mengasihi dan melayani sesama. Terus menjadi berkat, jadi saksi di tengah pandemi ini.
Dan yang keempat adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini memberkati jemaat Gereja Injil Kristus. Di tengah pandemi mereka tetap kuat. Mereka justru menemukan harta karun di dalam kegelapan. Di tengah pandemi ini mereka ketemu harta karun. Yaitu pertama, keluarga mereka dipulihkan. Keluarga mereka yang tadinya begitu jauh dari kemuliaan Tuhan, sekarang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan mereka memiliki iman yang semakin kuat, bukan yang semakin lemah. Karena pandemi ini justru menjadi tempat latihan buat umat-Mu untuk melatih iman menjadi semakin kuat. Dan juga kami menemukan harta karun, yaitu hati yang punya belas kasihan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kami dihibur oleh Tuhan di tengah pandemi, tetapi juga kami bisa menjadi penghibur orang lain. Dan yang terakhir kami menemukan harta yang paling besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang memberikan kepada kami kebahagiaan, memberikan kepada kami kepuasan. Berkati Tuhan, gembala dan semua pengurus dan jemaat Gereja Injil Kristus ini. Biar terus diberkati Tuhan, dipimpin oleh Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara sudah mendengar firman Tuhan? Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah online dapat diakses di YouTube tepat pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Unisa Sitorus. Usai sudah ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian Tuhan tak pernah gagal. Bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya Tuhan memberikan bangsa kita aman, tentram. Kita mau satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali siang hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu. Sejak pagi hingga saat ini Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Terlebih Tuhan, aku mau berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Diberkatilah Bapak Presiden Jokowi
seluruh pejabat-pejabat negara, baik para menteri-menteri serta kabinetnya, dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan, pakai mereka Tuhan, yang duduk dalam kepemerintahan aku bawa ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang lebih daripadamu Bapa, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, untuk menjadikan bangsa dan negara, untuk mempersatukan setiap agama baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini aku mau berdoa Tuhan. Oh haleluya, aku percaya kalau Tuhan sudah bangkit dan naik ke surga, kami semua Tuhan mengucap syukur kepadamu Bapa. Biarlah di dalam keterpurukan kami boleh bangkit. Bangkit dari kelemahan kami, bangkit dari kesulitan kami, bangkit dari sakit penyakit kami, bangkit dari iman kami, supaya lebih taat lagi, lebih setia lagi, untuk percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat dari surga. Terima kasih Bapa. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami semua mengucap syukur, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Siapapun mereka Tuhan, kami tidak tahu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja, yang melawat mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan berkati, yang tidak punya pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk suaminya Ibu Mira. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja melalui terapi, melalui tusuk jarum, melalui obat-obat yang dikonsumsi. Tangan Tuhan bekerja untuk menyembuhkan dari suami Ibu Mira. Saraf-saraf yang lemah, otot-otot yang lemah, Tuhan mampu membangkitkan sehingga pengaliran darah lancar dan pemulihan demi pemulihan terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, anak menantu cucunya berkati. Terima kasih Bapak. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Maria. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Ibu Maria sudah sembuh dari sakit mahnya. Itu semua karena jamahan Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja. Ampuni Tuhan. Ampuni Ibu Maria Tuhan. Aku serahkan Ibu Maria ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya ajar Ibu Maria untuk selalu mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati kesehatannya. Berkati anak-anak menantunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku juga mau berdoa Tuhan. Untuk Pak Diki. Aku menyerahkan Pak Diki ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan. Kuasa Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Sehingga Pak Diki boleh mengucap syukur. Itu semua karena jamahan tangan Tuhan. Sehingga Pak Diki boleh sehat, boleh kuat. Karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati istrinya, anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa Tuhan untuk kesehatan Pak Kristanto. Pulihkan kesehatannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh keluarganya, anak menantu cucunya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk COVID-19 ini Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, semakin hari semakin banyak yang sembuh, banyak yang disembuhkan, yang sakit COVID-19. Tangan Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Saya percaya COVID-19 sudah tidak ada lagi. Dan semua lansia yang divaksin Tuhan, biar kiranya Tuhan tambah kuat, tambah sehat. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah divaksin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar Gereja Injil Kristus. Dari Ibu Gembala Sulastri Rusli. Tuhan, keluarga besar Ibu Gembala Sulastri Rusli ada dalam lindungan Tuhan. Di usianya yang sudah lanjut Tuhan, berikan hikmat senantiasa Tuhan. Kekuatan kesehatan ada dalam kehidupannya. Karena Tuhan memimpin di setiap langkahnya. Berkati keluarganya Bapak, anak menantu cucunya berkati, terlebih pelayanannya Tuhan, Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Bapak Sunardi Rusli selaku penasehat. Tuhan, kami mengucap syukur Bapak. Karena penasehat kami yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Aku menyerahkan seluruh keluarga Pak Sunardi ke dalam tangan-Mu. Berkati. Terlebih kesehatannya Tuhan, berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak. Juga para pendeta muda, Bapak Kristanto, Bapak Erwan, juga para ketua seksi, seksi Bapak, seksi Ibu, tim musik, guru-guru sekolah minggu, singer, song leader, para pengerjamu, seluruh jemaat Gereja Injil Kristus, Tuhan berkati. Pakai mereka semua menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar mereka untuk selalu taat melayani pekerjaan-Mu. Di saat-saat diadakan ibadah online, biar kiranya mereka boleh siap untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan. Berkati mereka semua. Seluruh jemaat Gereja Injil Kristus aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan melawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini aku berseru kepadamu Bapak. Kami mohon pertolongan-Mu. Apapun yang terjadi. Kami percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Yani yang sarafnya terjepit Tuhan. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini sedang menjalankan pengobatan. Biar kiranya tangan Tuhan yang bekerja melalui dokter-dokter yang menanganinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan Tuhan. Mampukan Tuhan Ibu Yani untuk menghadapi masalah yang sangat menyakitkan karena sarafnya terjepit. Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, aku berharap. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong. Biar tangan Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus, kami sudah rindu Tuhan untuk beribadah di dalam gedung gereja Tuhan. Tuhan tolong Bapak. Kami ingin bertemu satu sama lain. Ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di gedung gereja, di rumah Tuhan. Biar kiranya pintu rumah Tuhan terbuka. Tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya walaupun saat ini pintu gereja masih tertutup. Tapi pintu hati kami terbuka untuk-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu.
Mari kita mau angkat kedua tangan kami. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.